Halo, Jackmeter. Selamat datang di channel Main Catur. Kali ini kita akan review lagi permainan Road to 1000 Point dari saya melawan Mas siapa nih bacanya nih? Vermont dari Chili ya. Skor saya 724 dan Mas Vermont 715. Jadi par ya. Kami bermain di Rapid 1510 dan alhamdulillah di kesempatan ini saya juga menang secara checkmate. Oke, mari kita review. Ya, pertandingan dimulai dengan klasik Italian ya, karena itu salah satu yang cukup mainstream dan mungkin yang paling mudah saya gunakan ya. Jadi saya mulai dengan klasik Italian, maju dua petak, pion di depan raja, dan sepertinya Mas Vermont ini juga penganut klasik Italian. Ya, bisa dilihat. Ya, kuda maju, eh, kemudian kuda kedua maju, memprotek apa namanya, memprotek pionnya. Ya, bishop maju. Tujuannya pastinya ya ngetek pion yang ada di sini dan sepertinya si Mas Vermont juga melakukan yang sama. Ya, Mas Vermont juga mau mengetek pion di dekat raja saya seperti itu. Nah, ini saya maju ke sini ini blunder sih sebetulnya blunder ini karena ini nggak ada sih proteksi dari si kuda gitu tapi sebetulnya karena ini bisa dimakan oleh pion dan kalau ini si kuda makan ini maka kuda akan dimakan oleh si bishop gitu dan kalaupun bishopnya saya makan dengan menteri atau dengan ratu maka saya akan dimakan oleh kuda jadi not a fair trade ya trade yang nggak bagus gitu. Jadi ini blunder. Ini blunder bisa dianggap pion ini gratis lah. Oke. Nah, bisa dilihat tadi pion saya dimakan ya. Padahal tadi seharusnya niatnya nakut-nakutin si bishop, tapi ternyata nggak kejadian seperti itu. Ya, menindaklanjuti seperti ini apa yang perlu dilakukan? eh, Pertama sih harus menyelamatkan kuda ya. Kalau nggak dia nanti akan dimakan oleh si pion. Jadi kuda harus dipindah. Pilihannya adalah kuda bisa ke sini, ya. Eee, Cuman ini nanti akan ngeblok yang lainnya untuk bisa keluar. Berikutnya kuda juga bisa ke sini, ya, cuman kalau ke sini sebenarnya nggak ada manfaat apa-apa gitu, malah akan lebih, apa namanya, akan, bisa di-attack oleh si pion di A7. Eee, Berikutnya juga, kuda bisa ke sini ya. Nah, kalau kuda ke sini berarti dia ngetek langsung kuda yang ini dan bisa terjadi kemungkinan adanya trade karena dia bisa juga makan kuda yang saya taruh di sini. Tapi nggak apa-apa karena kita sudah protect dari si bishop, either bishop atau si cucut ini. Ya, sudah dilakukan. Kita pindahkan kuda ke sini. Ternyata si Mas Vermont melakukan kastel ya, melakukan kastel pendek. Ya, di sini yang saya lakukan adalah membuka. Coba kita mau menggerakkan si bishop hitam menyerang kuda, ya, menyerang kuda yang ada di sini. Tujuannya sebenarnya sih agar ruangan ini agak sedikit terbuka, seperti itu. Ya, dan di sini sebetulnya bisa dengan mudah sih ya ditutup, dikalahkan dengan si pion maju ke sini, tapi nggak akan ada artinya juga karena saya bisa mundur ke belakang, seperti itu. Nah, nanti mungkin beliau bisa si Vermonnya juga kemudian bisa maju ke sini sehingga nyerang apa namanya nyerang bishop saya. Nah, mari kita lihat apa yang akan dilakukan oleh si Vermont. Nah,
Ini adalah kesalahan pertama dari Vermont, ya. Dia mengignore bishop saya, karena mungkin dia terlalu pede bahwa saya nggak akan menyerang kudanya dengan bishop ini. Dan memang saya nggak nyerang sih sebetulnya. Eh, Oke, di sini saya melakukan castle. Eh, karena pion ini tidak terproteksi sama sekali, udah pasti bisa dimakan sih sebetulnya. Sebenarnya bisa sih saya maju ke sini, sehingga eh, pionnya terprotek oleh apa namanya, oleh kuda, oleh kuda. Cuman resikonya adalah kalau ya ke sini nanti bisa dimakan oleh si benteng atau oleh kuda dan membuka peluang ke yang lain sih ya. Jadinya saya kehilangan kuda. Nggak fair trade lah sebetulnya. Oke, ya. Jadi si benteng tadi makan kuda, sorry, makan pion yang ada di sini. Eh, Sekilas sih nggak ada ini ya, nggak ada tag apa-apa sih ya, nggak ada potensi yang lebih lanjut ya di sini. Oke, jadi yang saya lakukan, saya punya opsi untuk makan kuda atau memindahkan ini ke sini untuk nyerang benteng ya. Cuman sepertinya eh, lebih enak makan kuda nih, bisa lebih enak makan kuda supaya apa namanya, mereka akan gunakan waktu untuk makan bishop saya dan kemudian saya ada waktu untuk pindahkan kuda ini. Kalau ini saya pindahkan ke sini, dia bisa jadi pindahkan bentengnya ke sini, saya nggak punya apa jadinya. Oke, ya, saya makan. Bishop saya makan pion, sorry, makan apa tadi? Makan kuda ya, kuda yang di F6. Eh, makan kuda yang di F6 dan eh, harapannya sih dimakan oleh pion, ya, oleh pion, bukan oleh ratu. Karena kalau udah oleh ratu, eh, potensinya jadi, tapi nggak bisa ya, karena ada si kuda ini ya. Oke, jadi dia nggak mau pasti akan makan dengan pion. Oke, dan yep, dia makan dengan pion. Nah, di sini tugas saya berikutnya adalah membuka kuda, ya, membuka ini karena kuda ini ngeblok ratu saya untuk maju ke sini. Nah, ini jadi kuda ini harus saya pindahkan, mau nggak mau harus saya pindahkan. Dan yang saya pindahkan adalah saya pindahkan kudanya itu ke sini, ya, untuk dengan alasan alih-alih eh, terbuka sebetulnya adalah untuk nge si benteng. Ya, nah di sini benteng punya banyak tempat sebenarnya, punya banyak opsi dia untuk pindah. Dia bisa pindah ke sini, dia bisa pindah ke sini, ataupun dia bisa balik lagi ke sini. Jadi hanya tiga ini ya yang aman untuk dia. Tapi nggak apa-apa, yang penting dia harus pindah. Oh ya, dia juga sebenarnya bisa pindah ke sini dan pindah ke sini ya. Sorry kalau ke sini, ya makanya di sini dia bisa pindah ke sini. Nggak masalah sih. Eh, Harapan saya sih dia pindah ke jalur yang vertikal ya, bukan yang horizontal. Karena tujuan saya adalah melakukan skat ke sini. Ya, sepertinya si Mas Vermon tidak bisa menganalisa bahwa saya harus nyekat dia karena ruangan ini cukup terbuka. Sebenarnya kalau dia tadi ke sini, si bentengnya tadi pindah ke sini, kan jauh lebih aman untuk dia ya. Ya, jauh lebih aman untuk dia karena saya jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Harus memikirkan strategi yang lain. Oke, kan ya saya skak lah. Nah, ketika saya skak, maka Mas Vermon ini punya beberapa pilihan. Pilihannya adalah dia pindah ke sini atau dia pindah ke sini. Karena nggak ada yang bisa ngeblok serangan saya ini ya. Jadi dia pindah entah ke ujung atau ke yang satunya. Sebenarnya lebih aman sih kalau dia pindah
sorry, lebih aman kalau dia pindah ke sini ya. Kalau saya pun di posisi ini mungkin saya akan pindah ke sini karena dari sini saya bisa masuk ke tempat yang lain. Kalau di sini udah terpojok sekali gitu, akan lebih rapuh. Ya, kita lihat si Mas Vermont pindah kerajanya ke situ. Oke. Nah, apa yang perlu saya lakukan sekarang adalah eh, saya perlu untuk membatasi gerakan yang ada di sini. Ya, dan itu saya lakukan dengan membalikkan kuda ke sini. Sebenarnya lebih pancingan sih ya. Ini sacrifice karena saya ingin menghilangkan si benteng. Karena benteng ini melindungi jalur yang sini. Nah, jadi mau nggak mau itu harus saya hilangkan dan untuk hilangkan itu saya perlu sacrifice. Ternyata sacrifice-nya nggak dimakan. Justru dia buka pion dan langsung memberikan attack ke ratu saya. Which is sebenarnya ini saya sama sekali nggak terduga sih. Ini sama sekali nggak terduga. Oke. Nah, baik, apa yang saya lakukan? Ini saya bisa pindah ke sini sebenarnya. Nggak mudah saya bisa pindah ke sini. Dan kemudian dari sini saya bisa mungkin eh, mengancam sini atau melakukan melakukan skat di titik ini. Oke. Oh, jadi ya. Nah, saya ke sini. Nah, ini jadi tidak terlindung. Ini pasti akan dimakan oleh si benteng. Dan seperti dugaan, dimakan dengan begitu mudahnya oleh si benteng. Nah, eh, ini cukup blunder sih ya yang saya lakukan tadi. Ini sebenarnya cukup blunder. Karena harapan kuda tadi di sacrifice seharusnya memang untuk agar benteng ini bisa hilang gitu. Tapi sekarang jadinya benteng nggak bisa hilang. Jadi sekarang harus dipikirkan cara agar si benteng ini bisa hilang. Langkah yang bisa saya lakukan pertama mungkin adalah nyekak dulu ya, melakukan skak sehingga paling enggak ini bergeser. Ini pasti akan pindah kalau enggak ke sini atau ke sini atau ke sini ya. Posisi itulah. Eee, Sebenarnya ke pindah kemanapun nggak terlalu masalah sih ya karena saya nanti akan attack di sisi sini dan saya punya potensi untuk maju sini yang akan dilindungi oleh bishop putih. Seperti itu. Jadi tergantung nanti dari arah pergerakannya si Raja Hitam, ini nanti akan seperti apa, akan menentukan langkah saya berikutnya. Ya, saya sekat, kita lihat Raja akan bergerak kemana, apakah dia akan ke sini atau ke sini. Kalau ke sini, nggak mungkin sih sepertinya. Bodoh sekali kalau dia ke situ. Ya, jadi Raja bergerak ke sisi yang satunya, ya, ke sisi yang eh, ke- persis ke sebelahnya. Nah, di sini yang bisa saya lakukan adalah saya melakukan skak lagi, skak di sini, sekaligus juga double attack ke benteng. Nah, sebetulnya ini bisa sih, dan saya bisa langsung dimakan oleh Ratu Hitam, tapi dia nggak akan berani melakukan itu. Kenapa? Karena kalau dia makan kuda saya, berarti dia sacrifice ratunya, saya makan dengan ratu saya. Seperti itu. Jelas bukan fair trade, bukan dia. Buat si hitam ya. Untuk menukarkan kuda dengan ratu. Jadi saya rasa hitam akan memilih untuk kehilangan benteng daripada harus kehilangan ratu. Ya,
Seperti dugaan, kita sekat dia. Nah, maka apa yang akan terjadi? eh, si raja harus pindah. Dia bisa pindah ke sini. Sorry, nggak bisa ding. Dia nggak bisa pindah. Dia hanya bisa pindah ke sini. Sorry, dia hanya bisa pindah ke sini. Si raja. Kalau nggak ke sini akan dimakan oleh kuda saya. Ke sini dimakan oleh ster. Ini nggak ada dimakan oleh ratu. Maaf, di kampung saya ratu itu namanya ster. Jadi dia hanya bisa pindah ke sini. Ya, dan raja pun pindah ke situ, ke I7. Ya, pastinya saya akan makan benteng yang ada di E4 ya. Ini akan sama. Yep. Ya, kita sudah makan benteng di E4. Maka sekarang kita melihat apa namanya? Apa sih aksi yang akan dilakukan oleh si hitam ya. Sebetulnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh hitam ya. Eh, dia bisa misal menggerakkan kuda ke sini ya untuk mengancam bishop ya. Atau mungkin menggerakkan ratu dia ke sini dan kemudian bishop dia ke sini seperti itu. Tapi mungkin pertimbangannya si Mas Vermon ini agak sedikit ini ya, agak sedikit takut untuk menyerang. Dia lebih memikirkan agar rajanya ini selamat gitu. Nah, oke, jadi saya di-attack ya, di-attack. Saya harus mengorbankan antara bishop atau kuda ya. Jadi Mas Vermont majukan pionnya ke sini, memberi serangan ke bishop dan kuda saya, dan si pion ini dilindungi oleh si eh, ratu ya. Sederhana aja sih kalau seperti ini. Karena memang dari awal apa namanya dari awal dari beberapa langkah sebelumnya sudah direncanakan. Saya sudah merencanakan bahwa eh, ruangan ini akan sangat terbuka dan para pejuang-pejuang saya ini sudah ada di sini. Ini yang tinggal saya lakukan adalah membatasi ruang gerak raja itu seharusnya dengan menambahkan salah satu benteng. Jadi kita harus menguasai lajur E. Ya, saya harus menguasai lajur E. Oke, nah, apa yang saya lakukan di sini sih saya skat dulu biasanya. Harusnya saya skat dulu. Ya, sorry, skatnya di sini sebelumnya. Malah ke sini. Oke, kita skat ya. Dan kembali dia harus pindah ya, mau nggak mau dia harus pindah. Atau dia majukan ini, bisa juga dia majukan ini sih, majukan pion ke F6. Tapi kalau dia melakukan itu maka ya saya akan maju juga gitu, karena kan daerah sini dilindungi oleh kuda ya, oleh kuda ini. Kuda ini melindungi area ini. Oke, kita lihat, lihat sang raja mundur, sang raja mundur lagi ke sana. Nah, eh, kalau kondisinya sudah seperti ini, maka ini sudah nggak jadi lagi, sudah jad, nggak lagi jadi ancaman. Belibet banget ya kalimatnya. Ini sudah nggak lagi jadi ancaman karena saya bisa makan ya. Kalau saya bisa makan pakai bishop dan ketika bishop saya terlindung oleh ratu. Ya. Di sini pun juga apa namanya hmm, eh, ratu saya ini sekarang head to head dengan ratu hitam musuh ya. Nah, kalau ini saya makan, maka ada kemungkinan ratu akan menyerang ratu saya dan kemudian akan saya makan dengan kuda ya. Karena mungkin Mas Firman akan berpikir bahwa ratu saya ini cukup aktif ya, menjadi center of attack, menjadi central penyerangan, playmaker lah kalau istilahnya kalau di apa namanya kalau di permainan bola. Ya dia penyerang juga playmaker juga gitu dia menggerakkan semuanya. Jadi sangat mungkin Mas Vermon ini akan mengadu ratu dan saya untuk mematikan semua langkah-langkah serangan saya. Oke, sehingga untuk menutupinya ya
Ini saya skak lagi. Ini saya skak dengan menggunakan kuda sekaligus untuk menutupi blockage yang ada di sini. Nah, di sini raja punya beberapa pilihan ya. Dia bisa bergerak ke sini lagi, ya kan? Kalau dia bergerak ke sini, maka saya akan makan pionnya. Tapi harapan saya sih dia bergerak ke sini sebetulnya. Dia akan bergerak ke sini harapan saya. Ya, seperti harapan kita, dia akan bergerak ke sini. Nah, ketika kondisi ini terjadi, ada beberapa hal yang bisa menjadi kemungkinan. Pertama saya bisa nyekat dia tentu saja di sini, tapi nggak akan ada manfaatnya ya, karena kalau saya sekat pun dia masih punya satu ruangan, yaitu di sini. Nah, ini pentingnya kita menguasai jalur E ya, ya kita menguasai jalur E. Dan untuk menguasai jalur E bisa dengan menggerakkan benteng ke titik ini ya, ke titik sini. Entah itu ke sini atau ini ke sini. Oh, yang penting pindah ke jalur E saja bentengnya. Maka jalur ini akan kita kuasai. Ya. Tapi bagaimana dong? Sementara di sisi lain, bishop kita juga terancam ya. Bishop kita juga terancam oleh si pion. Ya, sebetulnya nggak apa-apa sih, sacrifice saja. Sacrifice saja. Karena kalau apa namanya, eh, kalau eh, mereka nggak nyadari, mereka makan ini, ya udah saya pindah ke sini. Nah, jadi apa namanya, misalnya saya pindah ke sini, benteng pindah ke sini ya, kemudian dia makan sini, maka sorry, pion makan makan bishop, maka saya bisa skak dan pasti checkmate ya, dia nggak bisa apa-apa. Nah, kalau Mas Firman pintar dan dia bisa membaca ini, seharusnya yang dilakukan adalah dia akan makan kuda saya. Nah, ketika dia makan kuda saya, ya mau nggak mau saya akan makan ratu dia gitu. Jadi dia harus mengorbankan ratunya, mau nggak mau dia harus mengorbankan ratunya. Tapi toh itu juga nggak terlalu lama menahan sih seharusnya. Eh, Setelah ratunya dimakan, eh, ya saya bisa makan ini dan ya rajanya mungkin bisa bergerak kemana-kemana gitu, tapi seharusnya nggak terlalu lama sih. Nggak lama juga namanya dia. Eh, saya tinggal makan ini dan bentengnya maju ke sana sudah sih selesai. Game over juga. Jadi kondisi Mas Vermon ini memang sudah sekarat sih sebetulnya. Saya bilang sudah sebentar lagi juga mati dia. Sudah checkmate. Oke, kita lihat. Saya akan mengisi lajur E dengan salah satu benteng saya. Yep. Nah, apa yang akan dilakukan oleh si Mas Vermon berikutnya? Ya, ternyata Mas Vermon mengajukan ini apa namanya bishopnya ke sini. Sebenarnya saya juga nggak paham sih. Itu alasan beliau melakukan itu apa gitu. Hmm, Mungkin mau buka jalan untuk bentengnya kali ya. Buka jalan untuk benteng. Walau alam ya, nggak tahu ya. Atau mungkin eh, ya sudahlah. Ya udah, kalau seperti ini udahlah. Saya tinggal skat dia di sini dan pasti akan checkmate. Yep, checkmate. Jadi demikian checkmater ya sekalian permainan saya untuk yang baru saja melawan Mas Vermon dari Chili. Di sini kami sama-sama menggunakan klasik Italian dan sampai beberapa langkah betul-betul sampai ke format klasik Italiannya terbentuk dan alhamdulillah saya bisa menang secara checkmate. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.